Di antara tanda anak durhaka kepada orang tuanya adalah terlihat dari orang tuanya kaku dan segan untuk menegur anaknya ketika salah. Jadi tatkala orang tua kita sudah mulai takut dan sudah mulai ragu, sudah mulai segan, bahkan memilah-milah waktu dan memilah-milah tempat untuk menegur kita, tatkala kita salah, ketahuilah kita adalah anak durhaka. Karena bagaimana mungkin orang tua takut kepada anaknya kalau bukan karena anaknya sendiri yang membuat takut orang tuanya. Dan anak yang membuat takut orang tuanya adalah anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Karena seharusnya orang tua adalah takut kepada anak. Jangan sampai orang tua kita takut kepada kita, karena ini bagian daripada kedurhakaan. Bahkan kata para ulama, seandainya kita sinis saja melihat mereka, kesal melihat mereka, bahkan belum berucap kata sedikit pun, itu di antara tanda durhaka di zaman sekarang ini banyak terjadi. Mengucapkan saja tidak diperbolehkan. Bagaimana kata Ibnu Katsir berkenaan dengan kalimat fala taqul lahum uffin. Kata beliau, seandainya ada kalimat yang lebih rendah daripada Allah akan gunakan untuk menggantikan kalimat tapi ternyata tidak ada kalimat yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa membantah, tidak taat terhadap panggilan mereka saja tidak boleh, apalagi tidak taat kepada perintah mereka yang sama sekali tidak melanggar syariat. Semoga kita jadikan kesempatan ini semua untuk semakin berbakti kepada orang tua, dan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya insya Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina. Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khamr. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Bukan suami, baru diri Anda, baru anak-anak. Nah, ini banyak konsep yang keliru dari sebagian wanita. Apa mereka bilang? Yang penting anak-anak. Tidak, saudariku. Yang penting suami dan anak. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Yang penting suami dan anak. Ya. Karena kapan Anda tanamkan konsep di pikiran Anda, yang penting anak, suami nggak penting, maka kalau suami datang nggak penting bagi Anda untuk melayani. Padahal sebenarnya melayani suami, makannya, tidurnya, biologisnya, pakaiannya, pokoknya melayani dia sepenuhnya. Karena Allah SWT perintahkan justru itu yang akan mendatangkan surga bagi Anda. Karena dia akan mendatangkan ridho suami. Kalau suami dilayani dengan baik, maka dia akan puas. Dan maksud dalam hadis Nabi SAW, ya, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Kalau kau perintahkan, dia akan patuh. Dan kalau kau tidak ada, maka dia akan menjaga kehormatannya. Kan begitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, seorang budak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu sangkakala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sebuah tanduk yang ditiup." Kemudian yang ditugasi untuk meniup siapa? Yaitu malaikat Israfil. Sebagaimana Nabi tegaskan, setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana matinya. Jika dia mati dalam keadaan taat, dibangkitkan dalam keadaan taat. Dia mati dalam maksiat, dibangkitkan dalam keadaan maksiat. Di antara mereka ada yang bangun dari kuburnya dengan perut yang membengkak, membesar yang luar biasa, sampai lebih besar dari rumah yang pernah ditinggalinya, sehingga dia bangun berdiri berjalan dengan susahnya. Siapa mereka? Para pemakan riba. Segala ucapan kita akan dihisap oleh Allah. Kita tidak pernah menyangka ucapan-ucapan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang kita remehkan, yang akibat ucapan itu seseorang jatuh ke dalam neraka jahanam lebih jauh dari timur dan barat. Tadi ada alasan Bapak Ibu sekalian kenapa saya ajak Bapak Ibu ke sini. Karena ini dikenal dengan Jabal Rumat atau Gunung Pemanah. Jadi waktu Nabi SAW keluar dari kota Madinah, dan depan kita ini ada kota Madinah sekarang, kelihatan. Saya juga salah satunya sebab ajak di sini supaya kita bisa nampak jelas ini adalah kota Madinah dari dulu seperti ini. Cuma bedanya memang beda bangunan, dan juga dulu di sini ada pintu gerbang, tembok besar, dinding besar. Seperti masa dulu kan ada dinding besar, itu untuk menjadi benteng bagi kota Madinah. Cuma sekarang sudah tidak ada, karena umumnya dunia ini kan sudah lebih aman. Nah, di ujung sana ada rumah di atas gunung, lihat nggak? Yang saya tunjuk ya. Nah, itu kalau ditarik garis lurus ke sana itu adalah kota Mekah. Jadi pasukan Quraisy itu keluar dari arah Mekah menuju ke lokasi sini. Tujuannya untuk menyerang Madinah. Ya, tujuan untuk menyerang Madinah. Perang ini terjadi di hari Sabtu 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Sebab terjadinya peperangan ini dan mereka mau menyerang kota Madinah itu karena tahun 2 Hijriah, 1 tahun sebelumnya di tanggal 15 Ramadan, itu Nabi SAW sempat mengajak 314 orang sahabat untuk mengepung kafilah dagangnya Quraisy. Kafilah dagang Quraisy.
Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya. Bila teman-teman di Jabodetabek merasa kehilangan Ustadz Yazid, kita di Balikpapan pernah kehilangan Ustadz Yazidnya Balikpapan. Masalahnya adalah sebagian dari murid-murid Ustadz Yazid Balikpapan ini, apa yang kita perlu khawatirkan dari orang yang punya amal jariah begitu banyak. Kita tidak mentazkiyah seseorang di hadapan Allah, tapi kita husnuzon. Berapa banyak buku Ustadz Yazid yang dipelajari oleh kaum muslimin di Indonesia. Ini saja Istiqomah sudah cetakan kesekian. Bila ini dicetak satu kali naik cetak 3.000 sampai 5.000, sudah sekian banyak orang mempelajarinya. Ini baru satu judul, kajian mulia dengan manhaj salaf yang kita pernah mulai di sini tahun 2016 sampai tamat 2 ronde. Itu sudah cetakan kesekian. Sudah banyak orang mempelajari buku-buku beliau. Maka kita husnuzon. Insya Allah pahala beliau itu mengalir jariah di sisi Allah Ta'ala. Ini baru yang kita ketahui secara zahir. Apa yang perlu kita khawatirkan tentang beliau ketika kita yakin sekali bahwa beliau insya Allah tidak mungkin wafat dalam kondisi menangguh hutang. Orang-orang yang mengatakan bahwa Ustadz Yazid itu bulanannya 10 juta ke masjid ini, 10 juta ke sana, 20 juta ke Palestina, sekian juta ke sana ke sini. Amal jariahnya begitu banyak insya Allah. Yang mempersaksikan beliau tentang kebaikannya begitu banyak. Meskipun mungkin dari sebagian kita ada yang pernah dimarahi di masjid ini. Beliau pernah hadir di sini. Kalau tidak salah terakhir tahun 2016 ada satu orang dimarahi di sana. Gara-gara memfoto beliau dan beliau tidak suka. Pintu serpihan debu saja. Di banyaknya kebaikan-kebaikan beliau. Sekarang ini yang kita perlu ambil dari beliau adalah teladan. Di sini pentingnya untuk memperbanyak amal kebaikan, apalagi amal-amal jariah. Amal yang bukan hanya berbuah kebaikan untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain. Ketika ada 2 mayat yang lewat, ketika mayat yang pertama lewat, lalu kemudian orang-orang menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Kemudian lewat mayat yang kedua, orang-orang menyebutkan keburukan-keburukannya. Mempersaksikan bahwa orang ini selama hidupnya sering menebarkan keburukan. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib bagi mayat yang pertama. Engkau juga mengatakan wajib, wajib, wajib bagi mayat yang kedua. Apa yang dimaksud dengan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang pertama yang kalian persaksikan tentang kebaikannya wajib masuk surga. Dan orang yang kedua yang kalian persaksikan tentang keburukannya wajib masuk neraka. Dan berapa banyak orang yang sudah mempersaksikan kebaikan beliau, maka kita husnuzon. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti jejak beliau. Meskipun mungkin tidak akan sama. Beliau sudah terlanjur lari jauh. Kita mungkin masih bisa jalan, tapi yang penting jalan. Tidak jalan di tempat, tidak juga berdiri di tempat tidak ngapa-ngapain. Termasuk diantaranya adalah belajar ilmu agama. Saya juga pesankan kepada teman-teman semua, terutama teman-teman yang mungkin menonton dan mereka adalah kalangan murid-murid dekatnya Ustadz Yazid. Kita di Balikpapan pernah mengalami yang sama. Bila teman-teman di Jabodetabek merasa kehilangan Ustadz Yazid, kita di Balikpapan pernah kehilangan Ustadz Yazidnya Balikpapan. Kita bilang Ustadz Yazidnya Balikpapan karena memang seperti duplikat saja. Namanya Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Bahasannya, kitab-kitabnya, kajian-kajiannya seperti duplikat saja. Kita bilang ini adalah Ustadz Yazidnya Balikpapan. Kita pernah kehilangan yang sama. Masalahnya adalah sebagian dari murid-murid Ustadz Yazid Balikpapan ini banyak yang berhenti belajar dengan berbagai alasan. Ketika mereka berhenti belajar, akhirnya guru kita yang sudah meninggalkan kita di sini seperti ada sebagian dari jalur-jalur pahalanya yang stop, berhenti. Sementara dahulu beliau ketika masih hidup mengajarkan kita untuk terus belajar kepada siapapun selama dia dari kalangan ahlu sunnah. Kepada setiap orang yang mengatakan kami murid Ustadz Yazid, kami adalah orang yang banyak istifadah dari Ustadz Yazid, yang menulis di kolom komentar seperti kehilangan ayah, seperti kehilangan guru besar, seperti kehilangan ulama. Maka tanggung jawab Anda adalah jangan sampai berhenti hanya di kolom komentar. Tanggung jawab kita untuk terus belajar. Supaya jalur-jalur pahala untuk guru-guru kita ini tidak berhenti. Supaya meskipun beliau sudah terlanjur berlari, beliau wafat mungkin di usia sekitar 62. Usia kita sekarang mungkin 30, 40. Menuju ke usia beliau masih ada 30 tahun. Yang 30 tahun ini mungkin cukup untuk belajar dan menghasilkan karya-karya yang sama. Yang penting jangan jalan di tempat. Apalagi tidak ngapa-ngapain. Masih ada kesempatan untuk mengejar. Beliau sudah berlari, tapi kita insya Allah masih bisa kejar. Karena sekarang beliau di depan sudah berhenti. Hadirin Allah muliakan. Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3,5 juta. Udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Sebel nggak terima kenyataannya?
Ya udah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis bos 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkanlah. Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi hadirin. Padahal kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah, Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya. Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar. Bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, nggak baca Quran dibiarkan, nggak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka, pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a ma yadakhiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada 2 dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim kita punya 6 rukun iman. Dan rukun iman yang kelima yaitu iman tentang hari kiamat. Dan ini satu paket. Wajib kita yakini dari prosesi kematian yang semua akan datang kepada kita, sesehat apapun badan kita, ya, sesehat apapun lingkungan, makanan dan minuman yang kita jaga, olahragawan, semuanya pada saat ajal datang akan meninggal. Dan sudah ada, mungkin bisa kita bahasakan, miliaran manusia yang sudah meninggal sebelum kita. Mungkin jauh lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya. Siapa yang tidak mengetahui tentang Fir'aun dan Namrud, 2 raja yang terkenal dengan kelebihan fisik, kekayaan, harta, keturunan dan seterusnya, tapi akhirnya meninggal juga. Itu juga dengan banyak olahragawan, ya, Bruce Lee, siapa yang tidak kenal, ahli bela diri, meninggal juga. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi, para sahabat yang memang mereka mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala juga meninggal. Begitu juga dengan kita. Jadi jangan selalu lalai dan menganggap diri kita, oh karena badan saya masih sehat, saya mungkin belum mati. Padahal sebenarnya setiap saat bisa saja dia sakit, bisa stroke, bisa ditabrak, bisa dibunuh oleh orang, bisa kena gempa bumi, bisa segala macam hal yang mendatangkan kematian datang, atau mungkin lagi duduk saja. Saya sering
mengingatkan teman-teman kalau ada waktu untuk melihat YouTube, jangan hanya tontonan-tontonan yang justru melemahkan iman, tapi bagaimana tonton yang bisa menambah iman. Diantaranya coba ketik tentang masalah mati tiba-tiba misalnya. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyadari kalau ini adalah sebuah fakta. Kematian itu sebuah fakta dan dia sangat misterius, kita nggak tahu kapan datang. Cuma Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba, maka Allah akan di satu tempat, maka Allah akan membuat dia punya hajat di tempat itu. Jadi pasti dia akan mati di waktu itu, di tempat itu. Bagaimanapun keadaannya, apakah dia meninggal di udara di atas pesawat dengan meledak atau kecelakaan pesawat, atau mungkin di darat dengan kecelakaan kendaraan, atau lagi sakit parah di rumah sakit dan mungkin tidak sadar, atau mungkin lagi makan di meja makan, lagi duduk ngobrol sama temannya, dan segala macam hal keadaan yang kita sudah tidak asing lagi, bisa kita lihat fenomena dalam kehidupan manusia ini. Rasulullah SAW melarang kita 6 hal. 1. Rasulullah SAW melarang qila wa qala, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, wa kasratis su'al, dan nanya yang nggak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. 4. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Rasulullah SAW melarang durhaka kepada ibu. 5. Wa wa'dil banati, dan mengubur hidup anak perempuan. Yang terakhir, wa man'in wahat, dan Rasulullah SAW melarang pelit dan minta-minta. Meridoi atau menyetujui perbuatan kekufuran meskipun kita tidak melakukan langsung, maka kita telah terjerumus dalam kekufuran. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka, sama-sama kafir. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, kenapa orang yang duduk bersama pelaku kekafiran dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lianna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum warridha bil kufri kufrun. Karena barang siapa tidak menjauhi mereka yang sedang melakukan kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka, dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Raudatul Talibin sampai merinci menjadi 7 bentuk kekafiran dalam bab ini. Kalau penulis rahimahullah beliau cuma sebut 3. Pertama, tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang kedua, ragu terhadap kekafiran mereka. Yang ketiga, membenarkan perbuatan kufur mereka. Tapi Imam Nawawi rahimahullah merinci sampai 7. Kata beliau, yang pertama, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad atau berniat kuat untuk melakukan kekafiran di masa depan adalah kekafiran pada saat itu juga. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan saya pingin murtad, maka saat itu dia sudah murtad, nggak usah tunggu besok. Saat itu dia sudah murtad. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan itu berarti dia menyetujui kemurtadan. Wa kadza taraddud fi annahu yakfur amla fahuwa kufrun fil hal. Yang kedua kata beliau, demikian pula ragu-ragu apakah ia akan melakukan kekafiran atau tidak, maka itu adalah kekufuran pada saat itu juga. Karena iman itu adalah keyakinan. Kalau dia ragu, maka batal imannya. Wa kadza ta'liq bi amrin mustaqbal. Begitu pula yang ketiga kata beliau, termasuk kekafiran adalah ucapan yang menggantung. Kaqaulihi, seperti jika ada orang berkata, in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Jika hartaku musnah atau anakku mati, aku akan masuk
masuk Yahudi atau Nasrani. Maka pada saat itu dia sudah kafir. Jadi nggak usah tunggu hartanya musnah atau anaknya mati. Saat itu dia sudah kafir. Karena kalau dia berkata begitu, berarti dia membenarkan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, beliau tegaskan, waridho bil kufri kufrun. Meridoi kekafiran adalah kekafiran. Hatta lau sa'alahu kafirun yuridul Islam ayyulakinahu kalimat tauhid falam yaf'al. Yang kelima, kata Imam Nawawi rahimahullah, sampai apabila orang kafir meminta kepada seorang muslim untuk mengajarkan kalimat tauhid, namun muslim tersebut tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Ada orang mau masuk Islam, minta diajarkan la ilaha illallah, si muslim itu tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Kenapa? Karena berarti dia menyetujui orang itu tetap kafir. Au asyara alaihi bi an la yuslim. Yang keenam, atau si muslim ini memberi isyarat kepada si kafir nggak perlu masuk Islam, maka si muslim menjadi kafir. Au ala muslimin bi an yartadda fahuwa kafirun. Yang ketujuh, atau si muslim itu menyetujui yang sudah muslim boleh menjadi kafir, murtad keluar dari Islam, maka si muslim itu pun menjadi kafir. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Rezeki yang Allah berikan kepada para hamba itu ada dua macam. Rezeki yang umum dan rezeki yang khusus. Yang umum artinya apa? Yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, yang baik maupun yang buruk, yang beriman maupun yang kafir. Sampai hewan-hewan pun Allah berikan rezeki ini, yaitu rezeki untuk badan atau rezeki yang bersifat duniawi. Allah kasih kesehatan, Allah kasih makanan dan minuman, dan berbagai macam kenikmatan dunia. Maka ini adalah rezeki yang umum. Bukan hanya orang beriman Allah berikan, sampai orang-orang yang Allah benci pun Allah berikan. Oleh karena itu di surat Hud ayat ke-6 Allah menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Artinya orang kafir pun masuk, hewan pun masuk. Maka di sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran. Rezeki yang bersifat duniawi yang Allah berikan kepada hamba bukan tanda Allah mencintai hamba tersebut. Bahkan malah sebaliknya, kalau Allah berikan nikmat dunia kepada seseorang, tapi dia terus-menerus bergelimang maksiat, maka itu adalah tanda Allah murka kepadanya. Sehingga Allah timpakan kepadanya istidraj. Jadi, maksud pembagian ini jemaah sekalian, untuk mengingatkan kita, jangan terlena dengan nikmat dunia, dengan rezeki berupa nikmat dunia. Lalu kita menganggap berarti Allah memuliakan kita, berarti tidak apa-apa kita terus saja dalam keadaan hidup seperti ini, terus berbuat dosa. Na'udzubillah. Yang kedua, rezeki yang bersifat khusus, yaitu rezeki bagi hati berupa hidayah, ilmu agama, iman, takwa, sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah rezeki yang khusus yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita ingin menilai sebesar apa cinta Allah kepada hamba, nilailah pada besar atau kecilnya rezeki khusus ini. Karena ini tanda cinta Allah. Sehingga orang-orang yang paling banyak diberikan rezeki ini adalah para nabi dan rasul, karena mereka lah orang-orang yang paling Allah cintai. Sehingga hidayah yang Allah berikan kepada mereka lebih besar, ketakwaan mereka pun lebih tinggi daripada kita. Inilah jemaah sekalian rezeki yang khusus. Artinya khusus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai, dan mereka itulah yang kelak Allah akan berikan rezeki di akhirat, yaitu surga. Sedangkan orang-orang yang tidak Allah berikan rezeki ini, maka di akhirat mereka tidak lagi mendapatkan rezeki. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ke-11, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Maka sungguh Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Inilah jemaah sekalian rezeki yang harus lebih kita kejar. Oleh karena itu, manfaat kita memahami dua pembagian rezeki ini adalah agar kita jangan lebih mengejar rezeki yang umum daripada rezeki yang khusus. Ini yang terjadi pada kebanyakan manusia, karena dia nggak paham. Harusnya yang lebih kita kejar adalah rezeki yang khusus daripada rezeki yang umum. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kata Dr. Hisamuddin Afana mengenai uang pensiunan bulanan setelah pegawai ini meninggal, dana itu tetap diberikan kepada pihak keluarga yang berhak sebagaimana ditentukan oleh pemerintah.
Pendapat yang kuat di antara perbedaan pendapat ulama kontemporer bahwa uang pensiunan bulanan bukan termasuk warisan. Karena aturannya itu untuk istri. Pemerintah memberikan pensiunan terusan itu untuk istri. Berarti dia adalah pemberian negara kepada istri. Artinya dana itu baru muncul pasca suaminya meninggal. Sehingga dengan latar belakang ini, maka uang itu tidak masuk kategori warisan. 100% punya istri. Anak tidak punya hak untuk nuntut pensiunan terusan ke ibunya, karena itu 100% milik istri. Maka yang menerima tidak harus dibagikan ke ahli waris yang lain. Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini. Ketika ruku, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya. Dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan, ke kiri dikit, ya. Sebagaimana sunahnya begini. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja. Pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit, ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik. Dan ini salah, ya. Saya ulangi. Jadi lihat, ya. Ini tangannya begini, ya. Tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit, ya. Buka sedikit. Pandangan kita cukup bawah. Tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk. Ini juga salah. Ya, terlalu. Jadi agak rata aja, biar ini jadi rata. Dan antara punggung dengan kepala juga rata. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Perhatikan kepada bapak-bapak yang anak-anaknya kalau malam minggu diajak apel oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dipegang, dipeluk, dielus, dizinahi. Wallahi Pak Bu, tidak ada harta yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agama dibandingkan kesuciannya. Jangan menjadi laki-laki yang dayus, tidak punya rasa cemburu. Perempuannya, keluarga perempuannya, istrinya dilihat auratnya. Pakai jilbabnya cuma ketika pengajian. Adapun ketika di luar, maka seakan-akan dia membiarkan semua laki-laki melihat kepada aurat perempuannya, aurat istrinya, aurat anak-anak perempuannya. Allah juga firman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain. Mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Syiah adalah kaum yang mengkafirkan Aisyah. Syiah adalah kaum yang meyakini Al-Quran yang kita baca sekarang telah dirubah oleh para sahabat. Mungkin ini bukan masalah fikih, banyak orang jahil nggak paham. Oh, ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Puncak kekufuran adalah menyatakan Al-Quran ada perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan meyakini Al-Quran itu kurang, ini kekufuran yang paling top. Kenapa? Kalau kita meyakini Al-Quran itu kurang atau ada perubahan, maka tidak ada kekufuran lagi. Orang boleh meninggalkan sholat, orang boleh berzina. Sekarang kalau ada orang mengatakan zina itu halal, bagaimana kita membantah dia? Kita bilang dalam Al-Quran zina haram. Maka dengan mudah dia mengatakan mungkin ayat tentang zina itu ada perubahan. Ada orang mengatakan jilbab tidak wajib, kita bilang dalam Al-Quran jilbab. Itu mungkin ayat dirubah sama sahabat. Sebagaimana kata orang-orang apa? Syiah. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya, karena mereka masih menggunakan sistem takhiyah. Kalau pergi umroh atau pergi haji, kaum muslimin bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jamaah haji dari Iran talbiyahnya lain, ya Husain. Lihat Ka'bah talbiyahnya ya Husain, labbaika ya Husain.
akidah apa yang bisa diharapkan dari kaum yang mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir? Akidah apa yang bisa diharapkan dari orang yang mengatakan Aisyah dan Abu Hurairah kafir? Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang yang mengatakan Al-Quran tidak lagi asli, telah dirubah-rubah? Cukuplah satu akidah ini untuk mengeluarkannya dari agama Islam. Yang kelima adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Landasan hukum adalah hadis Bukhari juga di mana Nabi SAW kedatangan seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram, tepatnya di mana orang-orang Yahudi puasa sunnah." Kata Nabi SAW, tanya, kumpulin informasi, kenapa mereka puasa? Dikumpulinlah informasi oleh sahabat ini, lalu dia kembali. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jawaban orang-orang Yahudi kurang lebih bahwasanya hari ini 10 Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah." Kata Nabi SAW, kami umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Walaupun pada saat itu ada sahabat yang sudah sempat sarapan pagi. Karena awal disyariatkannya puasa Asyura. Itu hanya pada saat itu ya. Sekarang kalau makan batal. Jadi jangan salah paham. Ini hanya pada saat itu saja. Kemudian beliau itu ditanya dalam hadis Muslim, apa fadilahnya puasa hari Asyura 10 Muharram? Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari lagi yang lalu. Arafah lebih mulia memang, karena setahun yang lalu, setahun akan datang. Tapi Asyura juga dapat fadilah yang minimal setengahnya. Lalu kenapa ada tanggal Tasu'a, tanggal 9? Sebuah hadis Tirmidzi berbunyi, kata Nabi SAW, "La in baqitu ila qabil la asumanna tasi'." Kalau saya masih hidup. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu? Setiap hari kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan, kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum nggak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tua aja kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Agar hidup ini tidak sia-sia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka kemuliaan hanyalah bisa kita dapatkan dengan mengikuti jalan Rasul ini. Bahkan Allah pun telah menetapkan, barang siapa menaati Rasul ini, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangnya, dia akan masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Menjadi saksi itu artinya kelak di hari kiamat Nabi SAW akan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan kepada kita semua ajaran Allah. Maka Allah ingatkan kita, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Namun Fir'aun menentang rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita apa akibat yang menimpa Fir'aun ketika dia menentang rasul yang diutus kepadanya. Maksudnya akibat yang sama akan menimpa kita apabila kita menentang rasul
Rasul yang diutus kepada kita. Apa azab yang menimpa Fir'aun? Ada 4 bentuk azab. Yang pertama, dia di dunia tersesat. Jamaah sekalian, ketahuilah, kesesatan yang menimpa seseorang itu azab Allah. Kenapa? Karena dia menentang Rasul. Dan ini Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut. Orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Seseorang itu apabila dia menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad SAW, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia binasa dengan sebab kesesatan itu. Sampai-sampai jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah SAW illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Aku tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku amalkan, karena aku takut apabila aku meninggalkan satu ajaran beliau maka aku akan tersesat. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Berapa banyak amalan petunjuk-petunjuk Nabi SAW kita selisihi dengan sengaja. Dan ketahuilah jemaah sekalian, umat ini tidak akan menang, tidak akan berjaya menghadapi musuh-musuhnya sampai umat ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Anfal, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Yang kedua, azab yang menimpa fisik di hari kematiannya dan juga matinya dalam keadaan su'ul khatimah, sampai mati masih tersesat. Padahal ketika masih hidup di dunia dia merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Maka di hari kematiannya dimulailah azab secara fisik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir hanyalah istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba yang disenangi oleh hamba tersebut padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj sehingga dia makin tersesat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Sampai apabila mereka telah menyombongkan diri dengan nikmat-nikmat dunia yang diberikan kepada mereka, maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Azab yang ketiga yang menimpa Fir'aun adalah azab kubur. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya mati di lautan dan tidak dikubur. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Setelah itu, yang keempat telah menanti mereka azab yang pedih di hari kebangkitan. Dua bentuk azab yang ketiga dan keempat ini Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Mereka dibakar api setiap hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Dia yang memberikan rezeki untuk menjelaskan batilnya kesyirikan. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-40. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki kepadamu, kemudian akan mematikanmu, kemudian akan menghidupkan kamu kembali, yaitu di akhirat kelak. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Maka apakah ada Tuhan-Tuhan yang kamu persekutukan dengan Allah yang mampu melakukan itu sedikit pun? Ini adalah pertanyaan, tapi maknanya adalah pengingkaran bahwa semua yang kalian sembah selain Allah sedikit pun tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mematikan, tidak pula bisa menghidupkan kembali. Oleh karena itu ayat ini ingin menjelaskan betapa bodohnya orang yang menyembah kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka samakan
menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Makanya jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita pelajaran penting bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang menghina Allah. Karena syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Menyamakan selain Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam kekhususan milik Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ayat ini menjelaskan di antara kekhususan Allah dalam rububiyah. Apa itu? Mencipta, memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan. Hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Kalau begitu jemaah sekalian, seharusnya jika kita telah meyakini sifat-sifat rububiyah tersebut milik khusus Allah, kita pun meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Namun, orang-orang musyrik dahulu, mereka menyembah selain Allah, padahal mereka tahu yang mereka sembah itu tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mematikan dan menghidupkan kembali. Maka dalam perbuatan syirik itu mengandung penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menyamakan makhluk yang lemah, yang tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menghidupkan dan mematikan, dengan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Bukankah itu suatu penghinaan? Menyamakan Allah yang maha tinggi dengan makhluk yang rendah. Maka menyamakan Allah dengan makhluk adalah suatu penghinaan. Dan inilah jemaah sekalian penjelasan logisnya mengapa orang beriman, umat Islam diperintahkan oleh syariat membenci orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menghina Allah, melecehkan Allah. Kalau orang yang menghina orang tua kita saja, kita pasti marah besar kepadanya. Bagaimana lagi dengan orang yang menghina Allah? Harusnya kita lebih marah kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, perhatikan akhir ayat ini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti orang yang menyekutukan Allah, dia telah mengotori kemuliaan Allah, sehingga kita mengucapkan subhanah, maha suci Allah. Dan dia telah merendahkan Allah, sehingga kita mengatakan wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Paham kan mengapa kita mengucapkan subhanahu wa ta'ala setiap kita menyebut nama Allah? Ternyata lanjutannya dalam Al-Quran adalah amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Makanya tidak ada gunanya seorang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia sendiri berbuat syirik. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Sesungguhnya iri, dengki seseorang itu akan menghabiskan pahalanya sebagaimana api menghabiskan kayu yang terbakar. Hati-hati teman-teman, iri sama orang. Lihat orang beli apartemen baru kah, atau beli furnis baru, atau pakai baju baru, atau apa saja. Bilang begini, Masya Allah, semoga Allah tambahkan. Bagus. Doain orang kebaikan. Jangan bilang, kenapa ya dia pakai baju baru lagi? Kenapa ya dia mukanya begini? Kenapa kulitnya putih? Kenapa ini? Kenapa itu? Ciptaannya Allah. Gimana kita mau protes? Sama dengan antum bilang, kenapa anggur ini warna hitam? Kenapa anggur ini warna hijau? Kenapa apel merah? Loh, Allah maunya begitu, ciptaannya Allah. Belajarlah untuk bisa menerima, gitu kan? Jangan selalu merasa iri dengki kepada orang. Dan kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga khattat, orang yang suka iri dengki. Gak boleh teman-teman sekalian. Orang yang Allah sesatkan adalah orang yang Allah jadikan hatinya benci terhadap ajaran Islam dan memandang buruk terhadap ajaran Islam. Adapun orang yang Allah berikan hidayah, Allah jadikan hatinya cinta terhadap Islam, selalu memandang baik terhadap ajaran Islam, dan dia pun memandang buruk terhadap semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ingatlah jemaah sekalian, ini termasuk hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia mencintai ajaran Islam dan dia memandang baik ajaran Islam, dan dia membenci serta memandang buruk semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah tegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah yang menjadikan hati-hati kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian, yaitu menjadikan hati kalian memandang baik
semua amalan-amalan keimanan, semua amalan-amalan Islam. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang menjadikan hati-hati kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dosa-dosa besar dan semua kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka yang mencintai keimanan dan memandang baik amalan-amalan keimanan dan membenci kekufuran, dosa-dosa dan kemaksiatan dan memandang itu adalah buruk. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, setiap kita hendaklah bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Apakah masih ada ajaran, perbuatan manusia, ucapan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kita setujui, yang kita sepakati, yang kita dukung, yang kita cintai? Itu adalah tanda-tanda kita tidak mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya, adakah ajaran-ajaran Islam yang kita tidak suka? Atau kita merasa ada ajaran Islam ini yang menyempitkan hidup kita, membuat kita susah? Ini adalah sebuah bahaya besar. Karena itu tanda hidayah akan tercabut dari kita, atau bahkan kita belum mendapatkan hidayah sama sekali. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita cintai semua ajaran-ajaran Islam. Walaupun mungkin ada sebagian ajaran Islam yang belum mampu kita amalkan karena lemahnya iman kita. Begitu pula kita harus benci, kita harus berusaha menjauhi semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan malah kita dukung, jangan malah kita kampanyekan. Tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia cintai apa yang Allah cintai dan dia benci apa yang Allah benci. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Dua golongan tidak paham kesempurnaan Islam. Golongan yang pertama, golongan sekuler. Dan paham sekuler itu adalah kekufuran. Apa paham sekuler itu? Kata mereka, agama tidak turut campur dalam masalah duniawi. Kalau dalam agama selain Islam, mungkin betul. Tapi dalam agama Islam, tidak betul. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jika masalah buang hajat saja diatur dalam Islam, tidak mungkin masalah negara, masalah politik, masalah masyarakat, masalah yang lebih besar, kemudian tidak diatur dalam Islam. Nggak mungkin. Hanya saja masalahnya kita yang belum tahu bagaimana cara Islam mengatur negara, mengatur militer, mengatur politik, mengatur ekonomi. Kitanya yang nggak tahu. Kenapa nggak belajar? Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatunya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada yang sifatnya terperinci, ada yang sifatnya global berupa kaidah. Kaidah yang bisa kita praktekkan dalam banyak permasalahan. Contohnya jemaah sekalian, Nabi SAW memberi kaidah, la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan tidak boleh saling membalas menimpakan bahaya. Kaidah ini masuk dalam semua permasalahan. Apa saja yang membahayakan diharamkan dalam Islam. Jadi lengkap ajaran Islam. Hanya saja kelengkapannya itu dua macam. Ada dalam bentuk kaidah-kaidah umum yang bisa digunakan dalam semua permasalahan, ada yang diberikan perincian. Jadi ini golongan pertama, golongan sekuler. Mereka bilang agama tidak boleh turut campur urusan negara. Maka jemaah sekalian, ini adalah kebodohan atau penentangan. Dia bodoh, dia nggak ngerti tentang agama Islam. Atau jemaah sekalian, dia sebenarnya nggak bodoh. Dia tahu Islam mengatur urusan negara, urusan ekonomi, urusan politik, tapi dia sengaja menentang. Maka dengan itu Islamnya menjadi batal. Oleh karena itu sekularisme, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, adalah termasuk kekufuran. Golongan yang kedua adalah golongan yang seakan mengingkari kesempurnaan Islam. Siapa mereka? Golongan ahlul bid'ah. Kenapa mereka seakan mengingkari kesempurnaan Islam? Karena mereka masih menambah-nambah di dalam agama. Kalau seandainya mereka betul-betul yakin Islam itu sudah sempurna, sudah sangat indah, sudah sangat baik, sudah sangat lengkap, kenapa masih ditambah-tambahi? Inilah yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalatah. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah mengira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai Rasul. Seakan-akan orang yang berbuat bid'ah ingin mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak becus melakukan tugasnya sebagai Rasul. Kenapa? Ternyata masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Maka na'udzubillah, secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah sallallahu
SAW tidak melakukan tugasnya dengan benar. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah diajarkan kepada Rasulullah SAW, sehingga tugas beliau mengajarkan semua kebaikan. Lalu tiba-tiba ada umat beliau yang seakan berkata, ini adalah bid'ah, hal yang baru yang Nabi SAW tidak ajarkan, tapi ini adalah kebaikan. Berarti beliau tidak melakukan tugas dengan baik sebagai seorang rasul. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah mengingatkan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Pada hari ketika Allah sempurnakan agama ini bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini juga tidak mungkin menjadi bagian dari ajaran agama. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ajaran mereka bukan sekedar mengajak manusia menyembah Allah, tapi juga melarang peribadahan kepada selain Allah. Dan kalau sekedar mengajak manusia menyembah Allah, jika kita baca dalam catatan sejarah, niscaya tidak ada nabi dan rasul yang akan dimusuhi oleh kaumnya. Tetapi karena nabi dan rasul ini juga melarang dan menyalahkan dan menjelek-jelekkan perbuatan menyembah kepada selain Allah, ini yang membuat banyak orang tersinggung dan memusuhi para nabi dan rasul. Kita bisa baca dengan mudahnya dalam catatan-catatan sejarah, dalam Al-Quran dan hadis, bahkan sangat jelas bagaimana para nabi dan rasul dimusuhi oleh kaumnya sendiri karena mereka tersinggung berat sebab mereka disalah-salahkan, bahkan disyirik-syirikan dan dikafir-kafirkan karena perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya nabi dan rasul terakhir yang Allah utus dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh tetangganya, oleh kaumnya yang dulu mengatakan dia adalah Al-Amin, orang yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling terpercaya. Tapi ketika beliau mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan menyembah kepada selain Allah, dan beliau mengabarkan perbuatan itu adalah dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik dan kufur, mereka pun marah, mereka tersinggung, maka mereka memusuhi beliau. Tetapi beliau tetap menyampaikan yang benar, beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah, tidak peduli meskipun manusia tersinggung, yang penting kita menyampaikan dengan cara yang baik. Jangan berharap tidak ada yang memusuhi kita. Kalau Nabi Muhammad SAW saja dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Itulah jalan kebenaran. Mesti ada yang mendukung, mesti ada yang memusuhi. Ini adalah sunnatullah sampai hari kiamat. Semoga Allah meneguhkan kita di atas jalan kebenaran, jalan Islam, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Wabillahi taufik. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Antaranya hadis Nabi SAW yang mulia, perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah, Subhanallah saja 100 kali sebelum terbit matahari, dia akan dapat, nanti ada fadilahnya. Dan kalau dia baca juga di sore hari sebelum terbenam matahari, juga akan dapat keutamaan yang sama, yaitu seperti atau lebih baik daripada memiliki 100 ekor unta. Membaca Subhanallah 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, lebih baik daripada 100 ekor unta. Dan siapa yang membaca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari, 100 kali sebelum terbenam matahari, dan ini sebentar sekali, saya pernah hitung kurang lebih 1 menit saja atau 1,5 menit sudah selesai. Siapa yang baca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, lebih baik daripada memiliki 100 ekor unta untuk berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan memiliki lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Dan siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Nggak boleh ceritakan kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia, menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Ada sebagian istri cemburu dengan mertuanya, ibu suaminya. Bagaimana caranya dia cemburu ini? Itu adalah ibu Anda juga. Bahkan dukung suami untuk lebih memuliakan ibunya daripada Anda. Jangan Anda anggap ibu mertua itu sebagai saingan. Ini akan mengacaukan sekali rumah tangga. Nanti akhirnya puncaknya suami harus memilih antara Anda atau ibunya. Kira-kira siapa yang dia pilih? Tentu saja ibunya. Dan kalau Anda menjadi penyebab suami Anda justru durhaka dengan ibunya, pastikan nanti Anda pun akan diberikan anak yang durhaka pada Anda. Tapi kalau Anda menjadi pendukung kebaikan-kebaikan, Anda malah yang mendukung suami agar memang dia bakti sama ibunya. Ayo kita rumah ibu yuk, sudah lama kita nggak pergi. Itu wajib loh dalam agama Islam. Misalnya kita sambil ingatkan. Dan akhirnya dia bakti sama ibunya, Anda panen pahalanya. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan termasuk yang Allah muliakan sekali adalah berbakti pada kedua orang tua. Anda bisa meraih pahala bakti suami Anda pada ibunya dan ayahnya dengan Anda berikan dukungan dan support. Jangan malah sebaliknya. Penuntut ilmu itu kesibukannya menekuni ilmu, memahami ilmu, menghafalnya, mudzakar, lalu beramal dengan ilmunya. Kalau kesibukannya adu mulut, debat, sanggah menyanggah, bantah membantah, maka itu bukan talib ilmu, tapi talib fitnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Jadi jauhilah oleh kalian haisyat, yakni kegaduhan-kegaduhan seperti di pasar. Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud haisyat yaitu kekacauan, cekcok, perdebatan, perbantahan, mengangkat suara, kegaduhan, fitnah. Ini haisyat. Dan yang namanya kegaduhan, cekcok, itu sudah pasti lebih banyak mudaratnya. Fitnahnya semakin bertambah, kerancuannya makin melebar. Apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, yang tidak mengerti kode etik perdebatan, membantah, kesimpang siuran. Tentu yang demikian ini fitnahnya semakin bertambah. Sebab itu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengingatkan, fa innal ghalat tahtal laghat, yakni ketidakbenaran itu sering terjadi dalam kegaduhan. Maka talibul ilmi, pencari ilmu bukan pencari fitnah yang senang dengan kegaduhan dan perbantahan. Saya temukan subhanallah ada orang tetap ngotot dengan riba. Suami istri saya nasihatin supaya berhenti. Kerja di sebuah perbankan konvensional, saya nasihatin. Ini nggak boleh, haram saudaraku. Anda mau ngotot silahkan, tapi konsekuensi hukum ada. Subhanallah, berjalan waktu tetap berjalan, dibiarkan. Ya Ustaz, terima kasih, jazakallah khair, udah tetap berjalan. Terakhir umrah, ketemu dengan saya nasihatin lagi. Subhanallah, saya dapat informasi, semenjak setelah saya nasihatin beberapa waktu, anaknya cuci darah. Dan anaknya yang menjadi korban karena ternyata anak ini setiap hari dicekoki dengan harta riba. Jadi dia tidak berdosa sebenarnya secara hukum syar'i, tapi anak ini kena tampiasannya karena perbuatan orang tua. Bisa saja yang dimaksud di sini gila adalah bukan hanya gila seperti yang kita fahami, tapi ulama tafsir mengatakan bisa terkena penyakit yang membuat Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan kebaikan di sisa-sisa usianya, di sisa-sisa umurnya, tinggal sedikit usia kita, dunia ini sedikit, usia kita pun sudah sedikit, sudah puluhan tahun kita hidup di muka bumi ini. Barang siapa yang melakukan kebaikan di sisa-sisa usianya, dia semakin taat kepada Allah, semakin kembali kepada Allah, semakin berusaha mengamalkan Islam, berusaha belajar, memahami Islam dan seterusnya. Dia berusaha. Barang siapa melakukan di sisa-sisa usianya kebaikan-kebaikan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, siapa yang setelah wudu kemudian baca itu, akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Silahkan mau masuk ke surga yang dari pintu mana saja. Cuma wudu baca itu, dibukain 8 pintu, silahkan masuk dari pintu mana saja, terserah. Luar biasa nggak Pak? Ini amalan sangat ringan tapi pahalanya besar. Ini karunia Allah kepada kita, alhamdulillah. Orang-orang itu kepingin keburu kaya. Dia merasa rizkinya kok lambat. Dia tempuh jalan yang haram. Kata Nabi SAW, fa inna ma indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan yang diridhain Allah Azza wa Jalla, dengan ketaatan kepada Allah. Yang merasa rizkinya sempit, istighfar. Bukan hanya berpikir, saya kerja keras, saya sekolah tinggi. Berapa banyak yang lulus S2 nggak dapat pekerjaan. Tapi hidup, berjalan di muka bumi, dia bisa makan. Maka lihat, pintu-pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Istighfar. Perbanyak istighfar. Bukan berangkat ke dukun, kepingin lancar tokonya. Nggak mau berkembang, nggak mau maju. Ngikuti apa nenek moyang sudah. Tapi kalau keduniaan luar biasa. Ya, beli tanah, beli mobil, tanya mana suratnya. Asli atau enggak suratnya? Tanya dulu, sampai detail ditanya. Nggak mau dibohongin. Tapi kalau soal akhirat dibohongin mau dia. Sama ustadznya, sama kiainya mau dia dibohongin. La haula wala quwwata illa billah. Tanya dalilnya mana? Jangan ikut-ikutan. Agama Islam agama Amin. Allah berfirman. Antum lihat dalam surah Al-Isra. Surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, kata Allah.